Oke, saya akan ke Pak Dodi terlebih dahulu. Iya. Pak, dari pihak Anda ada narasi bahwa ini berpotensi kriminalisasi. Pak Yokut juga dalam pernyataannya kemarin sempat membantah nih Pak, tapi proses hukum tetap berjalan bahkan masa penahannya diperpanjang dan pra-peradilan pun ditolak. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, ya perlu difahami ya apa pengertian daripada kriminalisasi. Ya, pengertian kriminalisasi ini kan sebenarnya adalah suatu proses legislasi ya di dalam menetapkan suatu tindakan yang kemudian atas tindakan tersebut diberikan sanksi pidana. Itu sebenarnya namanya kriminalisasi. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK bukan suatu proses kriminalisasi, tapi adalah suatu proses penegakan hukum di dalam penerapan tindak pidana korupsi. Dan apa yang dilakukan oleh KPK memang diberikan kewenangan terhadap penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Ya, oleh karena itu bagi Gus Yakut tentunya akan melaksanakan proses penyidikan ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian tentunya di dalam proses ini kan proses awalnya kan akan membuat terang peristiwa. Saat ini kan masuk di proses penyidikan. Proses penyidikan ini kan proses membuat terang peristiwa. Ya, nah, apakah terjadi kriminalisasi di dalam pengertian yang awam ya, pengertian umum? Kriminalisasi itu adalah seseorang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya bukan tindak pidana, tapi kemudian dipidanakan dengan suatu alasan yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, nah, apakah benar terjadi kriminalisasi dalam arti umum? Tentunya kita akan lihat apakah dalam proses penegakan hukum dalam perkara ini due process of law-nya dilakukan atau tidak. Kemudian pembuktian terhadap apa yang disangkakan, apakah memang didasarkan kepada bukti-bukti material di persidangan. Karena apa yang dilakukan oleh Gus Yakut di dalam penerbitan keputusan Menteri Agama tentang alokasi kuota haji itu didasarkan kepada kewenangan yang diberikan secara atributif sebagai Menteri Agama, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui proses tata kerja organisasi yang memang mengatur mengenai delegasi kewenangan proses penentuan alokasi, proses penentuan penyusunan peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama. Jadi proses administrasinya berjalan. Nah, apabila kita konsisten terhadap asas ya, daripada pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, maka kita harus melihat dulu apakah undang-undang administrasi pemerintahan sudah dilaksanakan oleh menteri dalam hal ini. Ya, karena di dalam tata laksana organisasi jelas ada delegasi kewenangan. Penyelenggaraan haji termasuk pengorganisasian dan bagaimana penyusunan proses penentuan alokasi dilaksanakan oleh Dirjen Haji. Ya. Kemudian penentuan daripada personil atau peserta haji, siapa yang berangkat, siapa yang belum berangkat, itu adanya di direktorat, di Siskohat. Oke. Ya, di Siskohat. Jadi semua pelaksanaan sudah dilaksanakan berdasarkan tata kerja dan laksana organisasi.